Muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita tentang azab Allah atau yang disebut dengan bencana Allah, pertemuan yang ketiga, yaitu kezaliman terbesar yang mengundang azab itu adalah menolak Al-Quran, abai terhadap Al-Quran, cuek-cuek saja terhadap Al-Quran, mengaku Islam tapi tidak pernah mempelajari isi kandungan Al-Quran. Demikian juga para pendakwah yang selalu mengajak untuk mengumpulkan pahala untuk menghapus dosa, padahal Rasul tidak berdakwah seperti itu. Nah, bencana alam ini adalah bencana dari Allah, bukan bencana alam tapi bencana Allah. Allah telah peringatkan dengan kisah-kisah di dalam Al-Quran, diulang sebanyak 4 kali di dalam satu surat yang sama, yaitu surat Al-Qamar, surat ke-54, mulai dari ayat 9 sampai ayat 53. Allah binasakan kaum Nabi Nuh dengan banjir, air bah, atau istilah yang terbaru disebut dengan tsunami. Di dalam Al-Quran disebutkan dengan istilah wa'al-raqna, lalu kami tenggelamkan kaum Nabi Nuh itu. Nah, di surat 54 ayat 17-nya Allah mengatakan walaqad yassarnal qur'ana lizikri fahal mim muddakir. Demikian penolakan kaum Nuh terhadap dakwah kitab Allah, maka demikian pula yang akan terjadi kepada diri kalian. Sungguh kami telah memudahkan Al-Quran ini sebagai kitab pelajaran, sebagai kitab peringatan. Adakah yang mau mempelajari Quran? Kalau tidak mau mempelajari Al-Quran dan menaati Al-Quran, maka kalian akan kami binasakan seperti kaum Nabi Nuh. Maka lihat saja sekarang ini, tsunami, banjir, seperti azab pada Nabi Nuh terjadi di bumi Nusantara. Yang kedua, Allah peringatkan pula dengan kisah kaum Nabi Hud, yaitu kaum Ad. Mereka dihancurkan oleh Allah dengan angin badai. Ada yang menyebut dengan badai pasir, yaitu kaum Iram, kaum badai pasir. Di dalam surat 54 Al-Qamar ayat yang ke-9, ayat yang ke-19, Allah mengatakan inna arsalna alaihim rihan sarsaram fi yaumin nahsin mustamir. Kami utus kepada kaum Ad itu angin badai yang berhembus tidak hentinya pada hari naas. Maka binasalah semua kaum Ad itu karena mereka menolak dakwah kita Allah yang disampaikan oleh Rasulnya Hud alaihi salam. Lalu di ayat yang ke-22-nya Allah ingatkan untuk umat Muhammad, yaitu kaum Islam, laqad yassarnal qur'ana lizikri fahal mim muddakir. Sungguh kami telah memudahkan Al-Quran ini untuk pelajaran, untuk dipelajari, untuk peringatan, agar diketahui peringatannya dan diindahkan peringatan-peringatannya. Andaikan kalian tetap tidak mau mempelajari Quran dan menaati Quran, maka kalian akan dibinasakan dengan badai. Lihatlah apa yang terjadi di bumi Nusantara ini, bahkan di dunia ini, betapa banyaknya kaum yang dihancurkan dengan badai. Kemudian yang ketiga, yaitu kaumnya Nabi Soleh, yang disebut dengan kaum Samud. Dihancurkan oleh Allah dengan petir, dengan ledakan, disebut dengan suara keras mengguntur. Nah, di ayat ke-31 surat 54 tadi dikatakan inna arsalna alaihim sayhata wahida. Kami binasakan mereka dengan satu bunyi yang keras mengguntur, menghancurkan dan mematikan mereka. Maka jadilah mereka seperti pokok-pokok korma, seperti batang-batang korma yang sudah hangus,
laku dan menghitam. Lalu di ayat 32-nya Allah katakan, walaqad yassarnal qur'ana lizikri fahal min muddakir. Demikian terhadap kaum yang telah diberikan Al-Quran. Adakah yang mau mempelajari Quran? Padahal Quran itu telah kami mudahkan. Tidak sulit mempelajari Quran. Adakah yang mau mengajarkan Al-Quran? Ya. Kalau kalian umat Muhammad tidak mau mempelajari dan menaati Al-Quran, kalian akan dihancurkan pula dengan petir. Berapa banyak yang dihancurkan dengan ledakan, dengan suara keras, dengan gunung meletus. Nah, kemudian yang keempat adalah Allah peringatkan dengan kaum Sodom, yaitu kaum LGBT, kaum gay, nah, kaum homoseksual dan lesbian. Apa kata Allah? Inna arsalna alaihi mahasiba. Kami binasakan mereka dengan hujan batu. Mereka dihujani dengan batu-batu dari hasil gunung meletus. Dihancurkan mereka. Lalu di ayat ke-40-nya Allah ulang kembali, laqad yassarnal qur'ana lizikri wa hal min muddakir. Demikian penerima Al-Quran. Kami telah mudahkan Al-Quran sebagai pelajaran dan peringatan. Adakah umat yang telah diberikan Al-Quran mau mempelajari Quran? Ulama-ulamanya mengajarkan umat langsung dari Al-Quran. Mubalik-mubaliknya mengajarkan umat langsung dari Al-Quran. Andaikan umat Muhammad, kaum yang diberikan Al-Quran, membangkang tidak mau taat kepada Al-Quran, jangankan taat, mempelajari saja malah tak mau, maka akan kami binasakan dengan hujan batu yang berasal dari gunung meletus. Kaum muslimin rahimakumullah, fa'tabiru ya ulil albab, fa'tabiru ya ulil absar, fa'tabiru ya ulil asma, la'allakum tuflihun.